Satu hal lagi yang terakhir, juga syarat yang paling penting, serangga abisal harus membentuk aliansi dengan Cuyun. Sudah Cuyun bilang, bagaimanapun ia tidak akan pernah membiayai pertumbuhan musuh. Mendengar hal itu, Supreme Emperor Abyss terdiam. Begitu juga dengan Cuyun dan juga Ratu Peri. Disampaikan oleh Supreme Emperor, hanya dengan kekuatan Cuyun yang ada di ranah Ying yang tingkat 9, juga ingin melindungi seluruh umat manusia. Dikatakan oleh Cuyun tergantung pada usahanya. Hingga akhirnya Supreme Emperor Abyssal berjanji untuk membuat aliansi dengan Cuyun. Mendengar hal itu, Cuyun pun tersenyum. Namun untuk sekarang, Cuyun dapat memberitahu Supreme Emperor dari mana asal bambu panah itu. Dijelaskan oleh Cuyun, tempat asal bambu panah adalah bekas Pulau Tianyun. Sekarang Cuyun telah mengganti namanya menjadi Pulau Tianggong. Asalkan bisa menentukan posisi, Supreme Emperor bisa menggali sebuah lubang menuju Pulau Tianggong. Mendengar hal itu, Supreme Emperor akan segera mengaturnya. Kemudian ia pun langsung pergi dari sana. Setelah hal itu, terlihat Ratu Peri nampaknya malu-malu terhadap Cuyun. Ia pun langsung bersujud dan menghormat kepada Cuyun. Cuyun pun menyuruh Ratu Peri untuk bangun. Ratu Peri tidak perlu bersikap sopan kepada Cuyun. Terlihat Ratu Peri ingin bertanya kepada Cuyun, selanjutnya ada rencana apa dengan klan iblis roh mereka. Disampaikan oleh Cuyun, barusan Supreme Emperor mengatakan Ratu Peri adalah yang paling cerdas di antara klan iblis roh. Cuyun yakin itu tidak palsu. Cuyun pun menyuruh Ratu, pilihlah beberapa iblis roh yang cerdas. Cuyun akan mengajarkan kalian menggunakan Raun, yaitu untuk berjaga-jaga. Mendengar itu, Ratu Peri dengan hormat mengikuti keinginan dari Cuyun. Dikatakan oleh Cuyun tidak perlu formalitas, cepat pergi untuk melakukan sesuai apa yang ia perintahkan. Karena kita tidak punya banyak waktu, 3 bulan kemudian Cuyun harus pergi untuk sementara waktu. Setelah menghadap ke belakang dan berjalan, Cuyun bergumam, pertempuran puncak 5 pahlawan utama, Cuyun harus berada di sana, yaitu untuk melihatnya. Setelah hal itu, Cuyun pun sudah ada di kediamannya dan nampaknya ia akan menemui senior Chun Feng. Sementara itu, senior Chun Feng sedang tertidur di sebuah bangku dengan lelap. Tidak lama Cuyun membuka pintunya. Terlihat ketika tidur, senior mengeluarkan gelembung dari hidungnya. Gelembung itu pun pecah dan dia pun langsung bangun. Dia pun berjalan ke dekat Cuyun, sedangkan Cuyun mengatakan, selama beberapa waktu ini, ia menyerap ratusan juta helai angin emas. Mendengar itu, nampaknya senior Chun Feng terkejut. Ratusan juta helai, tahukah Cuyun bahwa sekarang Cuyun berada dalam bahaya besar? Jika Cuyun tidak berhati-hati, elemen angin dalam tubuh Cuyun cukup untuk membuat Cuyun tercabik-cabik. Mendengar hal tersebut, Cuyun mengerti. Tidak heran akhir-akhir ini ia selalu merasa nyeri dan membengkak di dada. Cuyun berpikir itu disebabkan oleh berkultivasi hati angin. Kemudian terlihat senior menunjuk-nunjuk ke arah Cuyun. Lalu ia pun meminum araknya kembali. Kemudian mengatakan sekarang Cuyun memiliki hati angin yang paling menakutkan. Ketika dipicu akan melepaskan angin kematian yang akan mencabik-cabik dalam 1 jam. Mendengar hal itu disampaikan oleh Cuyun. Ia tidak mencoba untuk memicu hati angin. Selanjutnya, ia pun menanyakan kepada senior Chun Feng apa yang harus ia lakukan. Dijawab oleh senior Chun Feng, satu-satunya cara untuk menyelesaikan krisis Cuyun saat ini adalah dengan memahami angin. Teroboslah ke ranah kedua dari 9 ranah jalur pedang, ranah pedang batin. Sampai saat itu, Cuyun tidak boleh menggunakan jalur pedang angin cepat.
Dikatakan oleh Chuyun setelah urusannya selesai, ia akan mengkultivasikan ranah pedang batin. Setelah hal tersebut, Chuyun pun pergi ke akademi. Ketika di jalan, ia pun disapa oleh Dongfang dan juga Nanggong. Nanggong mengatakan tidak disangka Chuyun akan datang. Si Men dan si Mo Feifen sudah bersiap untuk bertindak keras agar Chuyun meninggalkan Liuxiang. Dengan status dan kemampuan mereka, sulit bagi Chuyun untuk bertahan hidup. Disampaikan oleh Chuyun, silahkan saja. Meskipun harus menambahkan kalian berdua, Chuyun juga tidak takut. Disarankan oleh Dongfang, sebaiknya Chuyun mencari tempat yang tidak bisa orang untuk bersembunyi lebih dulu dan menghindari pusat perhatian. Chuyun pun mengatakan tidak perlu. Nanggong merespon tentu saja tidak sejauh itu. Ia akan menunjukkan Chuyun jalan keluarnya. Chuyun datanglah ke Akademi Nanming. Tidak satupun dari mereka akan berani menyentuh Chuyun. Mendengar itu, Chuyun justru tertawa. Diberitahu oleh Nanggong, Chuyun bisa menertawainya, tapi jangan pernah menertawakan Akademi Nanming kami. Tidak peduli siapa yang telah Chuyun sakiti, selama Chuyun berada di Akademi Nanming, bahkan Supreme Emperor juga tidak akan berani menginjakkan kaki di Akademi Nanming. Mendengar hal itu, Chuyun menanyakan mengapa berbicara demikian. Dikatakan oleh Nanggong, Chuyun bahkan tidak tahu status Akademi Nanming kami, yaitu di dunia Qiankun. Diketahui Akademi Nanming didirikan oleh Heavenly Emperor reinkarnasi sendiri. Meskipun dia tidak ada lagi, tidak akan ada yang berani mengganggu wilayahnya. Mengapa tingkat keahlian seperti itu disebut sebagai tingkat Supreme Emperor? Sementara itu, Kaisar Tianyi adalah Heavenly Emperor reinkarnasi. Ia pun menanyakan apa menurut Chuyun tentang Supreme Emperor dan Heavenly Emperor reinkarnasi. Apa itu bisa sebanding? Dikatakan oleh Chuyun, Heavenly Emperor reinkarnasi apa itu kuat? Dijelaskan oleh Nanggong, jika Chuyun tidak memiliki kekuatan untuk menghabisi seorang Supreme Emperor, apalagi Heavenly Emperor reinkarnasi. Disampaikan oleh Chuyun, di antara Supreme Emperor, bukankah sulit untuk membedakan mana yang kuat? Akan tetapi direspon oleh Nanggong, Kaisar Tianyi adalah Supreme Emperor yang melampaui Heavenly Emperor. Ketika itu, Dongfang menyudahi perdebatan ini. Ia pun mengatakan jangan mendengarkan Chuyun. Namun disampaikan oleh Nanggong, yang disebut Heavenly Emperor adalah yang paling berbahaya di antara Supreme Emperor, melebihi tingkat keahlian Supreme Emperor. Diberitahu oleh Chuyun, meskipun masih berada di tingkat keahlian Supreme Emperor, mengapa Heavenly Emperor reinkarnasi bisa dengan mudah mengalahkan Supreme Emperor lainnya? Dijawab oleh Nanggong, ini sederhana, persis seperti Guman. Meskipun berada di ranah Nirvana tingkat 9, namun kekuatan tempurnya mendekati atau bahkan melampaui tingkat Martial Emperor. Sangat mudah untuk menghabisi ranah Nirvana biasa. Ditanyakan oleh Chuyun, di atas tingkat Supreme Emperor apa itu? Nanggong berkata tidak ada yang tahu. Bahkan Kaisar Tianyi tidak bisa melampaui ranah Supreme Emperor. Ketika itu Chuyun bergumam, batu reinkarnasi Kaisar Tianyi masih ada padanya. Ia adalah hasil reinkarnasinya yang ke-9. Jika Kaisar berhasil, ia yakin ia akan menembus ranah Supreme Emperor dan memasuki ranah yang belum pernah orang bisa mencapainya. Dikatakan oleh Nanggong, Chuyun tidak perlu terlalu khawatir. Ia bisa mengawal Chuyun masuk ke Akademi Nanming. Setelah itu Chuyun benar-benar aman. Mendengar itu Chuyun berkata mungkin Empat Supreme Emperor juga percaya bahwa Kaisar Tianyi memiliki kemampuan untuk bereinkarnasi. Chuyun tidak ingin melakukan kesalahan. Ia telah hidup dengan takdir pria ini, jadi ia harus mengenalnya lebih baik lagi. Disampaikan oleh Chuyun, jika Nanggong punya waktu di masa depan, ia pasti akan mengunjungi Akademi Nanming. Ia juga berterima kasih kepada mereka berdua telah menunjukkan ke sana, dan biarkan Chuyun pergi sendiri ke Akademi Nanming. Dan ia tidak ingin merepotkan mereka berdua.
Mendengar itu nampaknya Nanggong cukup kesal. Disampaikan oleh Dongfang. Ia sepenuhnya mendukung kepada Dongfang, tapi Dongfang sama sekali tidak bisa membodohi Chuyun. Oke guys, itu adalah dari lanjutan Donghua Spirit Swords of Right part ke-111-nya di season 4 kali ini. Untuk part selanjutnya akan di-update sepatnya setelah episode barunya muncul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton seperti ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.